Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal evaluasi bab 1, yaitu tentang materi logika matematika. Kalau gitu kita langsung masuk ke soalnya. Nomor 11, ingkaran dari pernyataan jika air laut pasang maka nelayan gelisah adalah. Nah, ini juga jadi ingkaran dari P maka Q itu ekuivalen ya dengan P dan negasi Q. Nah, kita lihat di sini yang pilihan A. Air laut tidak pasang dan nelayan tidak gelisah. Sedangkan di sini kita lihat air laut pasang itu P ya. Air laut pasang itu P. Nelayan gelisah itu kita misalkan Q. Di sini jawabannya P dan negasi Q ya. Berarti P-nya itu air laut pasang. Kita cari air laut pasang. Berarti jawaban A ini sudah tidak memenuhi ya, karena air laut tidak pasang. Kemudian untuk yang Q-nya, Q di sini nelayan gelisah, berarti negasinya nelayan tidak gelisah. Itu jawabannya yang pilihan E ya. Nomor 12, ingkaran pernyataan jika semua mahasiswa berdemonstrasi maka lalu lintas macet adalah. Ini juga sama, jadi negasi dari implikasi ya. Negasi dari implikasi itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kita lihat P-nya di sini semua mahasiswa berdemonstrasi ya. Kemudian Q-nya itu lalu lintas macet. Kalau negasinya berarti lalu lintas tidak macet. Kita baca berarti semua mahasiswa berdemonstrasi dan lalu lintas tidak macet. Itu pilihannya yang C. Sedangkan di sini tuh salahnya nggak ada semuanya. Ini juga nggak ada semuanya. Ini D dengan E juga salah ya, karena nggak gunakan pernyataan majemuk dan ya. Nomor 13, inverse dari pernyataan jika P maka P dan Q adalah. Nah, kalau inverse kan dibalik ya. Kalau inverse itu dinegasikan dua-duanya, kontraposisi dibalik terus dinegasikan. Kalian bisa lihat di penjelasan sebelumnya. Jadi kalau inverse-nya, inverse dari P maka P dan Q itu berarti negasi P maka negasi P dan Q. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada pilihannya di sini, ini kita negasikan dulu yang dalam kurung P maka negasi dari P itu negasi P ya. Negasi dari dan itu atau ya. Kemudian negasi dari Q negasi Q. Berarti di sini pilihannya itu yang E ya. Nomor 14, diketahui pernyataan P bernilai benar, Q bernilai benar, dan R bernilai salah. Dari pernyataan tersebut dibuat pernyataan majemuk. Jadi ada 3 poin di sini ya. Kalian bisa lihat. Kemudian yang ditanyakan pernyataan majemuk yang bernilai benar adalah. Nah, kita kerjain satu-satu untuk mulai dari poin pertama. P dan negasi Q. P itu bernilai benar tadi ya. P bernilai benar dan negasi Q, karena Q-nya di sini bernilai benar, berarti negasinya itu bernilai salah ya. Kemudian atau P bernilai benar maka R-nya bernilai salah di sini. Nah, ini tuh ekuivalen dengan B dan S itu pernyataan bernilai salah. Atau B maka S ini pernyataan bernilai salah. Jadi kesimpulannya S atau S itu ini ekuivalen dengan pernyataan bernilai salah ya. Ini untuk poin nomor 1. Kemudian nomor 2, P dan Q berarti ini benar dan benar ya. Jika dan hanya jika P dan R, P itu benar, R itu salah. Ini ekuivalen dengan B dan B itu B. Jika dan hanya jika B dan S itu S. Ini berarti dia S ya. Karena B implikasi ini
dia bernilai benar jika keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Kemudian yang ketiga, negasi P, berarti di sini S atau Q itu B. Gini. Maka Q itu pernyataan yang bernilai benar. Dan negasi RR di sini bernilai salah, berarti negasinya itu benar ya. Ini ekuivalen dengan S atau B itu B, maka B dan B itu B. Jadi kesimpulannya di sini dia bernilai benar ya. Jadi yang bernilai benar itu cuma poin 3 saja ya. Jawabannya yang C. Nah, untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, sambil implikasi kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, tentang logika matematika. Kalian bisa pelajari di situ ya. Nomor 15, pernyataan yang ekuivalen dengan jika harga BBM naik, maka semua mahasiswa berdemonstrasi adalah. Nah, ini pernyataan yang ekuivalen, berarti ini P maka Q ya. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian dia juga ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisinya itu negasi Q maka negasi P. Jadi pilihannya bisa dua ini, tapi kita lihat di pilihan gandanya. Karena di sini pilihan gandanya menggunakan jika, maka berarti yang ini yang kita gunakan. Negasi Q maka negasi P. Kita lihat untuk Q-nya. Q itu semua mahasiswa berdemonstrasi. Berarti negasinya, semua negasinya itu jadi ada atau beberapa. Kemudian mahasiswa berdemonstrasi, negasinya mahasiswa tidak berdemonstrasi. Berarti negasinya ada mahasiswa yang tidak berdemonstrasi. Ini sudah salah yang D, karena di sini pakai semua, ini salah. D. Ini juga salah ya. Yang A dan B ini juga salah. Karena di awal itu kita gunakan negasi Q, sedangkan di sini dia gunakan P ya, negasi P. Berarti kemungkinan jawabannya yang C dan E. Kemudian kita lihat lagi yang bagian P-nya. P di sini harga BBM naik, negasinya berarti harga BBM tidak naik. Nah, di sini juga salah karena harga BBM naik. Ini salah. Bagian nomor poin C salah. Berarti yang benar itu poin E ya. Jika ada mahasiswa yang tidak berdemonstrasi, maka harga BBM tidak naik. Nomor 16, pernyataan yang setara dengan jika semua siswa lulus ujian, maka seluruh guru akan senang adalah. Nah, ini kita gunakan ini tadi ya. Tadi ini yang sering sekali digunakan ya, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Atau P maka Q ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P ya. Nah, karena di sini pilihannya nggak ada jikanya, berarti yang ini yang kita gunakan, negasi P atau Q. Jadi ini soal yang sering muncul ya, pernyataan yang setara ini atau ekuivalen ya, ekuivalen dengan jika semua siswa lulus ujian. Ini pernyataan P ya, ini pernyataan P. Kemudian maka seluruh guru akan senang, ini pernyataan Q. Kita lihat jawabannya di sini tadi negasi P atau Q. P-nya tadi semua siswa lulus ujian, berarti negasinya, negasi dari semua itu ada atau beberapa. Kemudian negasi dari siswa lulus ujian itu siswa tidak lulus ujian, berarti ada siswa yang tidak lulus ujian atau beberapa siswa tidak lulus ujian. Ini pilihan A sudah salah karena gunakan semua, B juga salah gunakan semua. Kemudian yang C ini kemungkinan benar, C, D kemungkinan benar ya. Nah, yang E ini juga salah karena di sini awal itu dia pernyataan Q, guru akan senang itu kan bagian Q. Nah, jawabannya berarti antara C dan D. Kita lihat lagi yang pernyataan majemuknya menggunakan atau ya. Kemudian Q-nya di sini seluruh guru akan senang.
Berarti jawabannya yang C ya di sini. Ini salah karena ada guru yang akan senang, itu negasinya. Berarti pilihan yang benar C. Nomor 17, perhatikan premis-premis berikut. Premis pertama, jika Maryam rajin belajar maka ia pandai. Premis kedua, jika Maryam pandai maka ia lulus SBMPTN. Kesimpulan yang sah dari premis di atas adalah, kita lihat dia masuk modus ponens, tollens, atau silogisme. Maryam rajin belajar, ini kita anggap P ya. Kita anggap P. Kemudian ia pandai, kita anggap Q. Kita anggap Q. Ini juga Q ya, pandai tadi. Ia lulus SBMPTN itu kita anggap R. Nah, premis pertama itu P maka Q. Premis kedua Q maka ini R. Nah, berarti konklusinya atau kesimpulannya itu P maka R. Ini ada juga di video sebelumnya di pembahasan materi logika matematika ini ya. Ini namanya silogisme. Jadi ada 3 yang dijelaskan di situ. Ada modus ponens, ada modus tollens, sama silogisme. Nah, ini jawabannya P maka R ini ini silogisme ya. Kalian bisa lihat lagi di pembahasan materi sebelumnya. Berarti kita lihat jawabannya. P itu Maryam rajin belajar, R itu ia lulus SBMPTN. Berarti kesimpulannya, jika Maryam rajin belajar maka ia lulus SBMPTN. Jawabannya yang E. Nomor 18, diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, angin bertiup tidak kencang atau beberapa pohon tumbang. Premis kedua, semua pohon tidak tumbang. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, ini kita buat ya. Kita anggap misalkan ini angin bertiup tidak kencang itu P ya. Jadi premis pertama itu angin bertiup tidak kencang, ini P ya. Pernyataan P atau Q. Jadi Q itu beberapa pohon tumbang ya. Kemudian premis kedua, ini semua pohon tidak tumbang. Kita lihat semua pohon tidak tumbang itu negasi Q. Dari mana negasi Q? Kita lihat di sini. Tadi Q-nya kan beberapa pohon tumbang. Berarti negasinya, negasi beberapa itu semua ya. Negasi dari pohon tumbang itu pohon tidak tumbang. Jadi premis kedua itu negasi Q. Nah, kita cari kesimpulan yang sah dari 2 premis ini apa? Nah, karena di sini masih dalam bentuk atau, kita ubah aja dulu P atau Q ini kita ubah jadi bentuk implikasi. Dia ini ekuivalen ya. Ekuivalen dengan negasi P maka Q ya. Negasi P maka Q. Kemudian berarti kesimpulan yang sah kita tulis ulang di sini. Ini negasi P maka Q. Kemudian premis kedua itu negasi Q. Berarti kesimpulannya di sini negasi dari negasi P itu berarti P. Nah, ini kesimpulan yang tepat. Nah, berarti jawaban yang benar itu P. Tadi P-nya di sini angin bertiup tidak kencang ya. Di sini kita cari angin bertiup tidak kencang itu yang A. Jadi jawabannya A ya. Nomor 19, diketahui pernyataan berikut ya. Jadi ada 3 premis di sini. Premis pertama itu, jika hari hujan maka Rendra memakai payung. Premis kedua, Rendra tidak memakai payung atau ia memakai topi. Premis ketiga, Rendra tidak memakai topi. Kesimpulan yang sah adalah, nah ini kita selesaikan satu-satu. Pertama, selesaikan pernyataan pertama, premis pertama dan premis kedua. Misal ini premis pertamanya. Premis pertama, jika hari hujan, kita anggap hari hujan itu P. Maka jika P, maka Q-nya itu Rendra memakai payung. Jadi ingatin ya, Rendra memakai payung itu Q. Kemudian premis kedua, Rendra tidak memakai payung atau ia memakai topi. Tadi Rendra memakai payung Q, berarti Rendra tidak memakai payung itu negasi Q ya.
Kemudian atau ia memakai topi, ini kita anggap R ya. Nah, kesimpulan dari dua ini apa? Kita ubah dulu yang premis kedua. Ini kita ubah jadi implikasi negasi Q atau R itu kalau diubah jadi implikasi dia ekuivalen dengan Q maka R ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kesimpulannya dari dua premis ini P maka Q, kemudian Q maka R itu P maka R. Ini gunakan apa? Silogisme ya. Kalian bisa lihat di catatannya. Kemudian premis ketiga kita lanjuti. Premis ketiganya itu Rendra tidak memakai topi. Tadi memakai topi itu R, Rendra tidak memakai topi itu negasi R ya. Berarti kesimpulan dari dua ini kita dapat negasi P. Ini tuh gunakan modus Tollens ya. Bisa kalian lihat di catatannya juga atau video sebelumnya di materi. Kesimpulan yang sah adalah negasi P. P tadi hari hujan, berarti negasi P itu hari tidak hujan, pilihannya yang C. Nomor 20, diketahui argumentasi berikut, ada 4 argumentasi ya. Yang pertama itu P maka negasi Q, kemudian Q, kesimpulannya P ini salah ya. Kalau misalnya di sini negasi P, ini baru namanya silogisme. Jadi argumentasi nomor 1 ini salah. Kemudian argumentasi yang kedua, negasi P atau Q ini kita bisa ubah jadi ekuivalen dengan P maka Q ya. P, kemudian ini Q, ini tuh modus ponen ya. Ini argumentasi yang benar. Ini menggunakan modus ponens. Kemudian yang ketiga, P maka Q negasi R maka negasi Q. Ini kita bisa ubah. Ini kan ekuivalen dengan kontraposisinya, bisa diubah jadi Q maka R. P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Ini nomor 3 ini benar ya, menggunakan silogisme ya, yang argumentasi ketiga. Kemudian yang terakhir argumentasi keempat, P maka Q, premis keduanya negasi P, konklusinya negasi Q. Ini juga salah ya, dia tidak menggunakan. Jadi yang kalian pelajari itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang ini tuh nomor 2 ini modus ponens ya. Ini modus ponens. Kemudian yang ketiga ini silogisme. Kalian juga bisa lihat modus tollens di materi sebelumnya ya. Berarti argumentasi yang sah adalah itu 2 dan 3. Jawabannya di sini yang B. Silakan dicatat, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.